Baik, berarti menginjak orang lain untuk bisa sampai ke puncak begitu ya Pak Arfan ya? Betul, betul. Jadi apapun akan saya lakukan karena menjadi terkenal itu penting. Nah, kira-kira Hmm. begitu. Oke, Ya, baik. Pak Arfan, apakah ini juga yang melatar belakangi orang-orang banyak yang sekarang gitu ya di era sosial media ini banyak share, bahkan banyak juga yang overshare gitu, yang berharap bahwa adanya viralitas, adanya FYP katanya begitu ya, hingga akhirnya dia bisa terkenal. Apakah itu juga Pak Arfan yang ya ada di pikiran orang-orang ini? kurang lebih begitulah ya. Karena menjadi terkenal itu seperti membuka pintu rezeki gitu ya. Hmm. Membuat kita jadi banyak opportunity, membuat kita jadi dihormati banyak orang, orang jadi suka berhubungan sama kita karena kita terkenal gitu ya. Ujungnya sih sebetulnya adalah faktor ekonomi ya, gimana caranya bisa menjadi orang yang banyak uang gitu ya, dan bisa membeli apapun yang kita inginkan gitu. Dan salah satu jalan untuk mencapai semua itu adalah popularitas, adalah keterkenalan itu. Baik, padahal kan beberapa orang Pak Arfan yang sudah terkenal lebih dulu gitu ya. Kita tahu banyak juga artis-artis yang merasa desperate dengan keterkenalan mereka. Misalnya banyak sekali paparazi yang mengikuti mereka ataupun Ya. ya rahasia atau kehidupan pribadinya udah bukan pribadi lagi gitu kan, udah jadi rahasia umum. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi Pak Arfan dan kenapa masih juga begitu ya ada orang yang ingin mengikuti jejak itu? Pak Arfan, izin untuk dijawab di sesi selanjutnya karena kita sudah harus jeda biar penjelasannya bisa lebih komprehensif begitu ya Pak Arfan ya. Dan Smart Listener sekali lagi kami undang Anda di pagi hari ini dalam program Smart Happiness di 0812 11 12 959. Mungkin saya kirimkan sebuah pertanyaan begitu ya untuk Anda yang bisa diikuti dan juga dijawab di kesempatan pagi hari ini. Menurut Anda, opini Anda, benarkah kita perlu untuk menjadi terkenal? Perlukah kita mendapatkan popularitas? Anda bisa jawab sekali lagi 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Menjadi terkenal, menjadi orang yang disegani, yang dihormati, kemudian akhirnya tadi Pak Arfan sempat menyinggung bahwa akhirnya membuka pintu-pintu rezeki dan akhirnya ini membuat kita bisa melakukan banyak hal. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Hingga di era sekarang Smart Listeners di mana viralitas itu segalanya, apapun dilakukan bahkan sampai menginjak orang lain agar kita bisa sampai ke puncak. Apakah ini hal yang tepat? Dan apakah jadi terkenal itu merupakan suatu hal yang kita perlukan dan kita butuhkan? Apalagi kalau kita ngomong seputar kebahagiaan. Smart Listeners, di kesempatan pagi ini masih akan kita bahas bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Beliau adalah motivator nasional leadership and happiness. Pak Arfan, banyak yang mau terkenal, tadi Pak Arfan juga memberikan sudut pandangnya. Namun kan kita tahu ya Pak Arfan ya bahwa banyak juga orang terkenal yang justru merasa bahwa keterkenalan ini malah seperti buah si malakama begitu Pak Arfan. Nah, ini gimana menghadapinya dan apa yang bisa kita lihat dari kasus-kasus tersebut? Terima kasih banyak Tasya ya. Terkenal supaya apa? Ya, supaya banyak uang. Karena menyangka bahwa dengan uang kita bisa memiliki segalanya, Mhm, membeli segalanya. Termasuk sebenarnya yang ujung yang dicari itu adalah kebahagiaan. mhm, Jadi kebahagiaan itu selalu ada di paling ujungnya gitu ya. Saya ingin terkenal supaya saya bisa membeli apapun yang saya inginkan, memenuhi mimpi-mimpi saya, mhm. supaya saya banyak uang, kaya raya. Ujungnya apa sih? Selalu ujungnya adalah happiness. Kenyataannya seperti yang sudah sering kita bahas dalam talk show ini, antara sukses dengan happiness itu bukan sebuah garis lurus, bukan sebuah hubungan sebab akibat gitu. Kalau Anda sukses kemudian Anda Bahagia. bahagia. Kan asumsinya seperti itu ya. Hmm. Jadi eh, coba saya ambil analogi sebagai berikut ya. Kalau kita olahraga, kita pasti akan merasa segar. Benar nggak? Benar, Berarti itu hubungan apa itu? sebab akibat. Apa akibat? Ya. Kalau kita belajar, belajar dengan keras, kita akan jadi orang pinter. Agree. Itu sebab akibat. Mhm, Ya. Kalau jadi orang pinter, ikut ujian, mudah-mudahan ujiannya lulus. Iya kan? mhm. Nah, kalau kita bekerja sangat keras, selalu memperhatikan apa yang diminta oleh atasan kita, selalu melayani customer dengan sepenuh hati,
ya, all out pokoknya, pasti kita akan capai target. Itu hubungan Sebab akibat. sebab akibat. Mhm. Nah, itu maksud saya ya. Kalau kita baik sama orang, kita selalu eh, membantu orang dengan sepenuh hati tanpa pamrih, pasti Mhm. teman kita banyak. Benar. Itu hubungan sebab akibat. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita sukses, jadi orang terkenal, jadi orang kaya, maka kita akan bahagia. Belum tentu. Betul, karena memang tidak ada hubungannya. Hmm. Itu yang seringkali kita tidak menyadari. Mhm, mhm. Tapi gini, kalau kita sukses, kaya, banyak uang, dihormati orang, maka kita akan senang. Mungkin. Ya, kalau Hmm. senang iya. Tapi senang sama bahagia itu dua hal yang berbeda. Itu masalahnya. Kita tuh rancu. Mhm, 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 mhm. Kalau teman kita banyak, kita senang. Iya kan? Ya. Kalau uang kita banyak, kita senang. Mhm, mhm. Kalau kita bisa beli apapun yang kita inginkan, kita senang. Mhm, mhm. Betul. Itu hubungannya sebab akibat. Baik. Tapi kalau saya katakan, kalau saya punya uang, maka saya akan bahagia. Nggak ada hubungan. Itu putus di situ. Punya Hmm. uang, ya punya uang. Mhm, mhm, mhm. Bisa meningkatkan daya beli, buying power, ya iya. Bisa jadi orang yang senang, ya senang, tapi bukan bahagia. Nah itu tolong dibedakan itu. Nah orang itu seringkali melakukan semua ini karena ujung dari semuanya itu mereka berpikir tuh ujungnya happiness, padahal bukan. Orang yang merampok saja coba. Orang yang merampok, yang korupsi, nggak ketahuan, Mhm. ya kemudian masih bisa menikmati semua fasilitas, apakah dia senang? Senang. Senang dong, iya Mhm. dong. Orang yang selingkuh, ya sampai hari ini masih melakukan perselingkuhan, Mhm. ya walaupun sudah mulai diberitakan di beberapa media misalnya, ya tapi udah kita diamin aja, anggap aja angin lalu gitu ya, nggak usah dibahas, nanti juga hilang sendiri beritanya. Mhm. Yang penting kita bisa tetap berhubungan gitu kira-kira. Senang nggak itu? Senang mereka. Nah itu langsung hubungan itu langsung ketika kita melakukan A maka kita B, itu namanya hubungan sebab akibat. Yes. Tapi ketika kita mengatakan kita kaya, terkenal, banyak uang, kemudian kita bahagia, itu nggak ada hubungannya, putus di situ. Tidak ada hubungannya. Karena untuk mencapai bahagia rumusnya berbeda. Hmm. Untuk mencapai sukses rumusnya berbeda. Tapi kalau yang dicari hanya kesenangan, Anda sudah mendapatkan itu. Baik, baik. Apa layernya Pak Arfan? Jika dijelaskan secara apa ya kalimat begitu, apa yang bisa membedakan kesenangan ini dengan kebahagiaan? Kalau kesenangan itu bersifat indrawi, Hmm. bersifat sensasi gitu, ada sensasinya gitu. Baik. Kalau saya pagi-pagi tadi mandi air hangat gitu ya, dari pancuran tuh di rumah saya itu ada pancuran gitu ya di kamar mandi itu ya, shower. Mhm. Wah itu rasanya pleasure itu namanya pleasure, tuh. Seneng gitu, seneng gitu. Ya, kalau saya lagi leye-leye di depan TV gitu ya, habis kerja seharian ya capek, nonton Netflix lah gitu, leye-leye, itu saya merasa senang gitu. Itu senang namanya gitu. Senang itu bersifat sensasional. Senang itu harus ada stimuli dari indera I gitu, see. ya. Tetapi yang namanya bahagia itu tidak ada di luar itu. Bahagia itu ada di dalam diri kita. Wabil khusus gitu, lebih khusus lagi adalah di dalam pikiran kita. Nah, itu yang namanya Hmm. bahagia. Ketika kita merasakan sukacita yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata, sukacitanya itu bukan karena kita mendapatkan sesuatu, tapi karena kita bisa memberikan sesuatu. Kita bisa menjadi orang Hmm. yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kita merasa, saya orang penting nih ya. Kenapa? Karena saya berguna. Karena saya banyak yang cari. Saya orang penting nih ya, karena saya bisa memberi untuk orang lain. Jadi eh, happiness itu lebih bersifat seperti itu. Saya bersuka cita karena saya ini ada gunanya loh di dunia ini ternyata gitu. Mhm, mhm. Dan kalau saya merasa seperti itu, maka perasaan yang akan muncul kemudian selain gembira itu adalah damai. Ah, oke. Jadi saya selalu mengatakan, ini definisi saya ini yang namanya happiness, very simple. Happiness itu adalah joy
in peacefulness. Happiness itu adalah kegembiraan dalam kedamaian. Betapa banyak orang yang bergembira tapi tidak damai. Orang-orang yang korupsi itu gembira sekali. Itu namanya pleasure. Tapi apakah mereka damai? I'm not sure. Tapi bahwa mereka gembira, ya orang kalau banyak uang pasti gembira. Bisa membeli apapun pasti gembira. Mana ada orang yang banyak uang tapi kemudian tidak gembira. Ya. Ya, dia mau pergi ke luar negeri tiap hari, makan siang di Paris, makan malam di Bulgaria, besoknya lagi sudah ada di Istanbul, besoknya lagi sudah ada di eh, Bratislava gitu ya. Ya seneng lah gitu, bisa pamer-pamer foto di Instagram, kan begitu. Dia gembira, tapi apakah dia merasa damai gitu? Kalau merasa damai kok dia tidak betah berada di satu negeri ya, selalu makan pagi di sini, makan siang di sini, makan sore di situ, besok sudah pindah lagi. Gimana bisa damai dengan cara hidup seperti itu? Tapi apakah dia gembira? Saya pikir dia gembira. Nah, itulah yang namanya fata morgana gitu. Yang Baik. lebih jelek lagi, banyak kemudian orang yang mengimpikan gaya hidup yang seperti itu. Mengimpikan gaya hidup menjadi terkenal karena kalau terkenal kita dihormati orang, disegani, dan seterusnya. Orang-orang yang mengimpikan seperti itu biasanya adalah orang-orang yang belum menjadi terkenal. Mhm. Orang-orang yang belum punya pengalaman. Karena Oke. ketika dia sudah punya pengalaman jadi terkenal, ternyata dia dikejar paparazzi, ternyata dia kehilangan privacy, ternyata dia nggak bebas bertindak, nggak bisa ketawa cekakakan di mana-mana gitu. Karena selalu ada orang yang mengenal dia, bahkan apa istilahnya itu? Memviralkan, memvideokan. Videokan dia gitu ya, secara diam-diam Iya. gitu ya. Kemudian memviralkan, jadi nggak bebas gerakannya gitu. Jadi orang-orang yang ingin terkenal itu biasanya adalah orang-orang yang belum terkenal. Mhm. Jadi makanya saya bilang itu adalah sebuah fata morgana. Ketika kita belum ada yang kenal kita, yang sangat kita impikan adalah bagaimana menjadi orang yang terkenal. Tapi kita tidak pernah tanya sama orang-orang yang terkenal itu, kamu bahagia nggak dengan keterkenalan kamu itu? Ya kan, Hmm. kalau cerita paparazzi kan jadi ingat waktu zaman dulu itu ada Lady Di kan gitu ya, yang Ya, benar-benar. meninggal gitu, seorang putri yang luar biasa gitu ya, terkenal sedunia yang akhirnya meninggal karena dikejar oleh paparazzi itu di Paris. Itu 26 tahun yang lalu kalau nggak salah itu terjadi. Mhm. Nah itu tuh, Tasya. Jadi itu fata morgana gitu. Kayaknya indah, kemudian semua orang mengejar itu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu, tapi ketika dia sudah sampai di sana dia baru sadar bahwa apa yang dia carinya sebetulnya tidak ada di sana. Kalau mau mencari kegembiraan, yes, silakan. Tapi kalau Anda mencari kebahagiaan, itu jalan yang salah. Karena Pak Arfan juga bilang tadi bahwa itu fata morgana, ya namanya fata morgana indah begitu ya Pak Arfan. Tapi ketika didekati hampa, tidak seperti itu kenyataannya begitu ya Pak Arfan ya. Oke, tapi gimana dengan tipe orang yang mungkin ada kan beberapa tipe orang yang suka sekali menjadi center of attention Pak Arfan. Apakah ini menjadi salah satu jalan dia untuk yaitu mencapai bahagianya dia begitu Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya dan sekali lagi smart listeners kami hadirkan sebuah pertanyaan untuk Anda. Kami juga tersedia live di YouTube channel Radio Smart FM. Menurut Anda apakah ketenaran itu dan popularitas itu perlu dan penting untuk Anda? Boleh bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959 atau Anda juga bisa langsung bergabung di live chat di sana dan nanti akan kami bacakan. Boleh juga berkomentar ataupun bertanya di kesempatan kali ini. Jadi terkenal perlukah? Itu masih menjadi topik kami di Smart Happiness pagi ini. Kami akan kembali.